pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Insya Allah untuk jamaah haji Kota Bau-Bau yang 64 lalu pada akhirnya tingkat 57 itu akan berangkat dari Bau-Bau di tanggal 21. Tapi kalau kita pasang QRIS di situ, dia pun malam pun dia bisa bayar. Tinggal satu lupa saya sudah bayar. Ini 10 saya tinggal di WA saja. Yang kedua, meminimasi kebocoran. Selamat pagi dari kawasan Bukit Ulio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jemaah haji asal Bau-Bau berangkat 21 Juni mendatang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menggandeng BNI cabang Bau-Bau menyosialisasikan sistem transaksi digital untuk mewujudkan program digitalisasi pembayaran retribusi pedagang pasar Wameo secara digital. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 3 Juni 2022 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 tanah air. Pemerintah memperbarui informasi perkembangan kasus harian COVID-19 pada Rabu 2 Juni 2022. Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Rabu sore, tercatat ada 5.246 kasus baru COVID-19. Data tersebut dihitung sejak Selasa 1 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan penambahan itu, kini ada 1.831.773 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 lalu. Adapun penambahan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 64.830 spesimen dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan data tersebut, kasus baru pasien konfirmasi positif COVID-19 tersebar di 31 provinsi. Terdapat 5 provinsi yang mencatatkan penambahan kasus baru tertinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Calon jemaah haji asal Bau-Bau berangkat 21 Juni mendatang. Sesuai jadwal, 57 calon jemaah haji tersebut akan terbang ke Mekah 23 Juni. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Kementerian Agama Kota Bau-Bau menetapkan keberangkatan calon jemaah haji. Sebanyak 57 jemaah akan bertolak dari Bau-Bau pada 21 Juni mendatang menuju embarkasi Makassar. Kepala Kemenak Bau-Bau Rahman Kali menyebutkan, para jemaah harus masuk embarkasi Makassar tanggal 22. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni seluruh jemaah akan terbang menuju Mekah melalui Bandara Abdul Aziz Jeddah. Para calon jemaah asal Bau-Bau masuk ke dalam kloter 7 keberangkatan bersama calon jemaah haji dari Kepulauan Buton lainnya, termasuk Buton Tengah dan Kolaka. Rahman menyebutkan yang paling menonjol tahun ini adalah armada keberangkatan. Tahun sebelumnya menggunakan pesawat dengan kapasitas 500 orang, sekarang pesawat jenis Airbus berkapasitas 393 orang. Insya Allah untuk jamaah haji Kota Bau-Bau yang 64 lalu pada akhirnya tingkat 57 itu akan berangkat dari Bau-Bau di tanggal 21. Karena di tanggal 22 itu mereka sudah harus masuk embarkasi Makassar, dan tanggal 23 mereka sudah harus terbang ke Mekah melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk jamaah haji Kota Bau-Bau ini bergabung di kloter 7. Sejumlah tahapan telah dilalui para jemaah. Minggu ini para jemaah mulai melaksanakan manasik haji di tingkat kecamatan sebanyak 4 kali dan akan berlanjut ke tingkat kota sebanyak 2 kali. Setelah tuntas pelaksanaan manasik, Kemenak akan mempersiapkan keberangkatan para jemaah. Sementara persiapan dokumen keberangkatan seperti paspor, pemvisaan telah tuntas Kemenak laksanakan, termasuk dokumen kesehatan seperti vaksinasi minimal dosis 2 hingga booster. Para jemaah juga sementara latihan kebugaran agar tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menggandeng BNI cabang Bau-Bau
mensosialisasikan sistem transaksi digital untuk mewujudkan program digitalisasi pembayaran retribusi pedagang pasar Wameo secara digital. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tapi kalau kita pasang QRIS di situ, dia pun malam pun dia bisa bayar. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau menggandeng Bank Negara Indonesia BNI Cabang Bau-Bau mensosialisasikan sistem transaksi digital berbasis QRIS yang merupakan kanal pembayaran Bank Indonesia untuk mewujudkan program digitalisasi pembayaran retribusi pedagang pasar Wameo secara digital. Sosialisasi ini dihadiri para pelaku pasar, diantaranya perwakilan pedagang, kepala pasar Wameo, dan petugas penagih retribusi bertempat di aula kantor Disperdagperin Bau-Bau pada Kamis 2 Juni 2022. Pemimpin kantor BNI Cabang Bau-Bau, Rahmat Ferdiansa, mengatakan BNI sebagai lembaga keuangan sangat mendukung langkah cepat Disperdagperin Bau-Bau untuk menjadikan pasar Wameo sebagai pasar digital pertama di Kota Bau-Bau. Karena menurutnya dengan digitalisasi pasar Wameo, maka salah satunya dapat meminimalisir kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, dapat memudahkan pedagang membayar retribusi, sebab dengan digitalisasi, pedagang bisa membayar dari mana saja dan kapan saja, tanpa lagi harus menunggu petugas penagih datang. Tapi kalau kita pasang QRIS di situ, dia pun malam pun dia bisa bayar. Tinggal besok tuh Pak, saya sudah bayar. Ini 10 selesai, tinggal di WA saja. Yang kedua, meminimasi kebocoran. Contoh, kita bayar retribusi pasar satu hari 1.500. Kalau kita bayar 5.000 ada kembaliannya kan? 100 pasar, kita bayar 10 susah. Namun dengan digitalisasi, uang yang dikirim sesuai. Di tempat yang sama, Kepala Disperdagperin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan, dalam sosialisasi yang digelar tersebut, beberapa pedagang di pasar Wameo telah menyatakan kesiapannya melakukan pembayaran retribusi secara digital. Meski begitu, pihaknya bertekad agar semua pedagang memanfaatkan digitalisasi pembayaran retribusi ini. Tadi sudah 13 orang ya, yang sudah kita awal 13 orang, kemungkinan besar ya, kurang lebih 2.000 para pedagang itu akan terhapus semua. Dari sekian itu nanti minimal tahap awal itu sudah ada progres yang kita bisa lakukan. Ali Hasan menambahkan untuk tahap awal digitalisasi ini baru menyasar pembayaran retribusi dari para pedagang. Namun ke depan akan diterapkan pula untuk pembayaran retribusi sampah dan parkiran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Atasi genangan air di Stadion Betombari, Pemkot Bau-Bau segera bangun sumur resapan. Mengenai hal itu, kembali Wari Nurliani melaporkan. Ternyata gayung bersambut sebelumnya memang Cipta Karya sudah terlihat akan dibuatkan sumur resapan, jadi ada upaya untuk kita. Warga bermukim di sekitar Stadion Betombari tidak akan lagi merasakan dampak genangan air dan luapan tanah merah. Betapa tidak, melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan segera dibangun sumur resapan untuk menampung luapan air Stadion Betombari yang kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi. Pejabat pembuat komitmen BPK Proyek Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Stadion Betombari, Laode Darussalam, menyebutkan telah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas PU. Hasilnya disetujui untuk pembangunan sumur resapan yang akan dilaksanakan tahun ini. Menurut Darussalam, luapan air dan tanah merah sebenarnya tidak akan terjadi jika rumput yang telah ditanam di atas stadion tumbuh subur, namun pada akhirnya gagal tumbuh karena faktor cuaca sehingga menyebabkan genangan air. Setelah diisi, ternyata ketika hujan air mengalir begitu deras ke sampai dengan rumah sekitar di dekat stadion. Mungkin langkah terbaiknya saya sebagai PPK-nya, tahun lalu saya masih PPK Dispora, saya sebagai Dispora, saya akan berkomunikasi nanti dengan Dispora dan juga PU untuk bagaimana kita buat sumur resapan. Karena sesungguhnya kalau rumputnya kembali tumbuh, air itu akan terserap oleh rumput. Rencananya, sumur resapan tersebut akan dibangun tepat di sudut sebelah utara Stadion Betombari sebanyak 1 unit dengan ukuran lebih besar untuk dapat menampung air hujan dari lapangan. Namun demikian, tidak hanya akan mengandalkan sumur resapan, Kepala Dinas Kominfo itu juga menuturkan Dinas Pemuda dan Olahraga bakal menganggarkan penanaman rumput di atas stadion, selain untuk memaksimalkan fungsi lapangan, juga untuk menyerap air saat hujan. Wahid Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Forum Kota Bau-Bau Sehat menggelar rapat bersama keanggotaan dalam rangka persiapan kaji banding
ke Kabupaten Goa di Aula Lantai 2 Bapeda Kamis sore. Lebih dari 30 peserta studi tur akan bertolak dari Bau-Bau menuju salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat pagi ini melalui Bandara Udara Betombari. Ketua Forum Kota Bau-Bau Sehat, Mas Ri, menyebutkan alasan memilih Goa sebagai lokus studi banding karena daerah tersebut sudah 2 kali meraih kota sehat klasifikasi Wistara. Melalui kegiatan tersebut, Forum Bau-Bau Sehat akan menimba ilmu dan mempelajari bentuk inovasi forum di Goa dalam meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan tersebut. Di tempat yang sama, Ketua Akselerasi Kota Bau-Bau Sehat Dahrul Dahlan menyebutkan, dengan sharing informasi bersama daerah sukses, persiapan Bau-Bau dalam upaya meraih predikat Wistara 2 tahun 2023 mendatang ini akan terwujud. Selain anggota forum yang terdiri dari 27 orang, beberapa tim akselerasi dari berbagai OPD turut serta bergabung dalam kaji banding tersebut, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, DP3A, serta Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus mengatakan, kaji banding anggota forum tahun ini untuk kedua kalinya dilaksanakan, sebelumnya tahun 2018 lalu di Kota Semarang. Lewat kegiatan tersebut, Imran berharap seluruh anggota dapat meningkatkan kapasitasnya. Segala hal positif dapat diadopsi dan diterapkan di Bau-Bau nantinya. Sejak 2017, Kota Bau-Bau berjuang dalam mewujudkan kota sehat. Kerja keras seluruh forum, pemerintah, dan masyarakat membuahkan hasil. Terbukti 2017 Bau-Bau meraih kota sehat Padapa, 2019 Swasti, Sabah Wiwerda, dan tahun 2021 predikat kota sehat klasifikasi Wistara 1. Sementara tahun 2023 mendatang, Bau-Bau akan diperhadapkan dengan tantangan menuju Wistara 2. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Calon jemaah haji asal Bau-Bau berangkat 21 Juni mendatang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau menggandeng BNI Cabang Bau-Bau menyosialisasikan sistem transaksi digital untuk mewujudkan program digitalisasi pembayaran retribusi pedagang Pasar Wameo secara digital. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.